Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam Prime Time Talk. Kali ini saya Doni The Geyser akan mengawal Anda hingga tuntas jumpa kita malam nanti. Pemirsa, Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI yang digelar hari ini menghasilkan 6 keputusan yang diharapkan bisa menjadi jembatan memajukan sepak bola tanah air. Pelaksanaan Kongres memilih ketua umum disepakati nanti pada tanggal 17 Oktober 2016, di mana dalam pemilihan ketua umum nanti dimasukkan juga agenda pembahasan terkait status Persebaya Surabaya. Nah pemirsa, apakah dalam KLB 17 Oktober mendatang segala perseteruan yang ada di tubuh PSSI selama ini bisa kelar atau selesai? Dan pertanyaan berikutnya adalah, mampukah KLB menjawab harapan kita, harapan masyarakat, agar sepak bola tanah air kembali menjadi olahraga yang penuh prestasi? Ini yang akan kita diskusikan dengan narasumber saya di studio. Sudah hadir adalah pengamat sepak bola Kesit Handoyo dan juga anggota Exco PSSI Jamal Aziz. Dan pemirsa, nanti kita juga akan mencoba menghubungi narasumber dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sampai saat ini kami belum bisa menghubungi Menpora atau pihak terkait dari kementerian, tapi saya punya sahabatnya Menpora ya. Salam olahraga dulu Pak Jamal. Jaya. Apa kabar Bang? Kabar baik Mas Doni. Nah, ya Pak Jamal, Anda sebenarnya sudah bekerja efektif belum nih Exco ini? Kalau Anda pertanyakan itu, kita kerja efektif itu sejak dideranya dualisme. Jadi 2013, itu sampai ke 2015, 2 tahun itu kerja efektif. 2 tahun ya, enggak terasa. Nah, efektif itu kerja kita. Itu kerja konflik ya? Enggak. Jadi kan itu harusnya kan unifikasinya diharapkan oleh FIFA 2014 atau 2015. Ya. Tapi kita efektif, ternyata 2013 sudah ada. Kepengurusan Pak Johar tetap bertahan, cuman wakilnya adalah Pak Nyala. Terus ISL dan IPL-nya selesai. Nah, waktu itu tinggal ISL-nya, IPL-nya mati suri lah sudah. Nah, ya. Disitulah kita kerja efektif. Alhamdulillah, peringkat waktu kita duduk itu Indonesia di posisi 172. Itu 172 itu alhamdulillah begitu ya? Loh. Ya alhamdulillah kan kalau dibandingkan tahun ini. Kan begitu. Artinya itu menunjukkan ada kerja Exco begitu kerja, ya? Itu naik sampai kita Kongres 2015 pada posisi 156. Dari 172 ke 156 itu alhamdulillah itu secara prestasi kita buat. Gitu. Alhamdulillah lagi itu duitnya pengurus dalam mengelola sepak bola itu. Jadi dari uangnya iklan dan uangnya Rai TV, itu yang kita buat membiayai timnas dan lain sebagainya. Termasuk kita lakukan renovasi gedung PSSI. Sekretariat ya? Iya, sekretariat. Yang dulu kan kita tahu, walaupun di Senayan, tapi kan kita nyari satu ruang satu itu susah gitu. Nggak ada tandanya. Kebetulan waktu 2013 itu Pak Nyala sudah duduk, ada beberapa acara di Zurich. Beliaunya mengatakan, ini ya apa kalau kita buat miniatur kayak punyanya FIFA. Akhirnya kita ambil tukang desain, kita buat layoutnya, dibuatlah gedung itu. Selesai. Sampai sekarang ini. Itu bagus, itu ada duitnya ya. Duitnya sumbernya benar kan? Benar. Dan ini nggak dari pemerintah. Jangan usah khawatir, KPK tidak usah masuk. Kita nggak bahas soal itu. Tapi Pak Jamal, kalau Anda menganggap Anda dan teman-teman Exco ini berprestasi, lantar lagi katanya mau diganti semua. Oh, enggak apa-apa. Bagaimana ini? Jadi begini, yang milih saya di 2015 kemarin itu adalah orang-orang ini juga. Orang yang sama sekarang yang akan menggantikan ini. Nah, coba Anda secara psikologis, Anda coba berpikir jernih, coba. Kira-kira ada apa ini? Kan begitu. Dan 2 bulan yang lalu mereka itu menyatakan dengan surat tertulis, baik itu asprofnya maupun voternya, tidak mau kita diganti Pak Nyala. Tetap kita pertahankan Pak Nyala dan lain sebagainya. Tapi kan ada faktor X ya yang semua orang mungkin tahu. Saya belum tahu faktor X itu apa maksudnya. Ya sudahlah. Intervensi atau apa? Ya jelas kan. Akhirnya FIFA mengeban. Semua orang tahu kalau satu negara di-ban berarti ada intervensi. Yang dulunya menolak sekarang mendukung untuk mengganti begitu. Sekarang ini mereka dengan argumen ya ada yang menarik, dia bilang ini kita mau selamatkan pengurus yang ada ini supaya tidak berlarut-larut, kita ganti saja ke pengurus yang baru. Ya kita uang kemarin yang kasih mandat mereka
Sekarang mereka mau mencabut mandatnya. Monggo. Tadi pagi pembukaan disampaikan sambutannya oleh Pak Ketua PLT-nya, Pak Hinca Panjaitan. Iya, sesuai janjinya Pak Nyala. Saya jadi ketua karena mandatnya mereka-mereka. Ya. Sekarang mereka mencabut mandat saya kembalikan mandat ini. Ya, ya ini jadi begitu. ingat zaman mandataris MPR dulu ya. Loh, semua. jelas. Jadi buat apa kita harus ngurus kalau yang mau diurus sudah tidak percaya? Mau, ya. Oke lah. Ini semangatnya Bung Kesit kalau kita lihat sebenarnya ada titik cahaya cerah. Seharusnya bisa membuat PSSI menuju ke arah yang lebih baik lagi. Tapi overall kalau Anda sudah melihat dengan 6 hasil KLB termasuk terpilihnya PLH atau PLT ya? PLT Bung Hinca Panjaitan itu dan keputusan lainnya menurut Anda masa depan PSSI? Kalau bicara masa depan ini kita berharap tentunya sepak bola Indonesia dan PSSI akan menjadi lebih baik ya. Tapi kan kita tidak tahu nih perjalanan setelah ini itu seperti apa. Gitu. Paling tidak sampai Oktober lah ini. Ya, kalau saya lihat sih, saya tadi kebetulan juga hadir di acara kongres. Saya coba ngamatin di sana. Sebenarnya smooth kok tadi. Smooth artinya tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi eker-ekeran kayak seperti yang sudah-sudah. Kenapa tidak dulu begitu? Ya, seperti yang kongres sebelumnya kan kita tahu ada tarik-menarik kepentingan dan segala macam. Tapi tadi saya perhatikan dari pagi sampai akhirnya kongres luar biasa PSSI ditutup di Ancol, it's fine gitu ya, oke-oke aja gitu. Saya melihat ya mudah-mudahan ini pertanda baik bahwa kedepannya PSSI akan baik juga gitu. Anda masih melihat ada kepentingan atau kubu atau mungkin pihak-pihak yang ingin bermain dalam PSSI? Kalau dari dulu tuh PSSI nggak pernah lepas dari kepentingan, Mas. Saya 25 tahun saya di PSSI. Iya. Dari zamannya Pak Jamal masih muter-muterin Senayan. Saya udah nongkrong di PSSI, saya juga Pak Jamal ngapain? Tapi kan kalau kepentingannya gitu kepentingan kan? bersama untuk olahraga sepak bola beda ya kan? Ya, artinya mungkin ada penumpang gelap begitu. Secara umum PSSI ini kan sesuatu yang sangat menarik, seksi, sangat seksi. Gitu. Bagi kita semua, siapapun yang duduk di PSSI itu jauh lebih ngetop daripada presiden. Jadi memang menjadi sesuatu yang akhirnya orang ingin ke situ gitu loh, ya terutama orang-orang yang memang hobi akan sepak bola, cinta akan sepak bola. Sepak bola itu sudah seperti agama. Betul. Nah persoalannya adalah ketika orang ingin berebut dalam tanda kutip duduk di PSSI, ini kan saya lihat tidak semuanya memiliki visi yang sama dalam urusan sepak bola gitu. Atau kapasitas untuk mengurusi sepak bola. Karena saya yakin lah kalau semua exco di PSSI siapapun yang duduk pasti punya kecintaan. Pasti tujuannya termasuk beliau ini. Iya, pasti tujuannya ingin memajukan sepak bola Indonesia. Tapi cuma persoalannya adalah seperti yang tadi saya kata Mas Doni bilang, ada kepentingan nggak? Nah, kepentingan ini yang kadang-kadang susah gitu. Jadi antara pengurus yang satu dengan yang lain kadang-kadang ini berbeda paham, kan berbeda begini, opini, walaupun tujuannya sama, ingin memajukan sepak bola Indonesia. Kita harus mengamini statement Anda tadi Bung Kesit bahwa ini harus ada satu visi bersama untuk mengembangkan sepak bola kita. Nah itu kan direpresentasikan dengan pengurus termasuk exco di dalamnya. Tapi kan dalamnya hati mana tahu. Nah belum menurut saya belum efektif bekerja berbuat banyak. Walaupun tadi beliau menyampaikan banyak prestasi. Lah kok Oktober ini kan mau cuci gudang begitu kan? Menurut Anda? Iya, ini kan adalah sebenarnya ujung dari segala persoalan yang ada di tubuh sepak bola Indonesia. Kita tahu dari zaman 2010 sampai 2016 ya, itu Indonesia penuh dengan konflik. Coba Anda bayangkan berapa kali ada liga. Ya, berapa kali ada pergantian pengurus, berapa kali ada pergantian exco. Saya pikir ini tidak sehat. Tidak sehat dalam sebuah organisasi yang punya PR sedemikian besar. Ya, sepak bola Indonesia itu PR-nya segudang. Ya, segudang. Infrastruktur, pembinaan, pelatih, kesejahteraan belum. Betul, kesejahteraan. Karena sampai sekarang juga masih banyak pemain yang belum sejahtera gitu. Terus bagaimana menciptakan sebuah kompetisi yang benar-benar ideal. Tuntutan masyarakat sedemikian tinggi. Jadi pada saat ini siapapun yang duduk di PSSI saya pikir sulit. Sulit untuk bisa mewujudkan persoalan yang ada. Nah, ini seperti dalam akuarium kan? Betul. Dipelototin semua mata. Betul. Jadi memang menjadi tugas yang sangat berat ya bagi siapapun yang terpilih siapapun nanti yang duduk di PSSI ya. Terlepas dari misalnya nanti Pak Jamal sudah dilengsarkan dalam tanda kutip ini karena
pada Itu pasti diganti ya? Iya, karena kan permintaannya semuanya harus Oke, diganti. jadi dan semua wajah baru. pada saatnya nanti akan menjadi Nggak, wajah baru. kalau Saya yang tahu. Tapi itu boleh mencalonkan nggak, diri ya? kalau Oh, itu, boleh, itu boleh. nanti jadi tidak semuanya wajah baru. Permintaan mereka semua harus ganti. Iya. Ya, ini kan tergantung bohirnya juga, ya toh. Tapi ini lebih fair. Kalau ada yang kelompok lama ini ingin mendaftarkan diri untuk ikut melamar, ya disilahkan saja. Kelompok lama ini termasuk Anda dan Ya teman-teman. saya termasuk dan teman-teman. Ya. Ya, cuma itulah Sudah ada rencana untuk maju kembali? kita mau lihat Lihat apa dulu? sampai di 17 Oktober. Apa yang membuat Anda memutuskan atau teman-teman yang lama ini mau maju lagi atau Ya tidak? kan indikasinya kita lihat. Kira-kira ini nanti masih sevisi enggak dengan kita? Ya, seperti yang kemarin waktu dipimpin Pak Nyala. Pak Nyala itu jadi wakil di 2013 sampai 2015. Semua diberikan otoritas sesuai dengan pekerjaannya. Itu makanya kita yang sekian tahun tidak pernah dapat FIFA Goal Project dari FIFA, kita dapat. Kita dapat trainer of trainer, dapat TOT. juga, ya TOT dapat. Terus untuk wasit kita dapat. Terus dipilihkan lagi secara teknikal orang-orang FIFA yang dimasukkan ke PSSI, walaupun itu menjadi bebannya PSSI. Kok bahasanya Anda mau ngasih tahu bahwa Lanyala ini pahlawan bagi PSSI begitu ya? Saya bersama dia. Masa saya harus menutupi apa yang sudah dilakukan Iya, oleh dia? itu fakta. maksudnya kan? Fakta, nggak Tapi kan boleh. persoalannya ada kasus yang kemudian mendera oleh Lanyala. Nah, Saya sebagai ketua umum pula kan? Saya terima. Itu kan bukan kasus di sepak bola, di hal yang lain. Iya. Ya, itulah nasibnya Pak Lanyala. Ya, itu Dia nasib gitu. nasib loh. Ya kan karena bukan kasusnya di bola. Iya, iya. Lain kalau Anda samakan seperti Sepp Blatter, Iya. Platini, Iya. dia ada kasus di sepak bolanya. Iya. Nyala tidak ada di sepak bolanya. Iya. Maka kita harus pandai-pandai memilah gitu. Oh, ini kasusnya dia di Kadin Jatim. Ya sudah. Yang di sepak bola kita harus jelaskan apa adanya, gitu. Namun kan ini dijadikan entry point. Sudah tidak pantas kalau seorang yang sekarang berkasus memimpin. memiliki kasus memimpin. Nah, Ya. itu. Ya sudah, karena itu jadi entry point-nya. Buktinya Mas Kesit tadi duduk di sana. Ada yang kita kira-kira ingin mempersulit tadi persidangan untuk sampai nama agenda itu lahir. Kita ini siapa? Exco atau Esko semuanya. pengurus? Iya, kita kasih semua. Maunya bagaimana? Cuman ketua dan wakil dua Esko yang mundur atau mau semua? Pilih. Mau semua, kita amini. Kan gitu. Tanggal sebetulnya itu Primo minta 31 Oktober sudah sangat mepet itu timeline-nya. Dimajuin. Tapi mereka tidak mau, harus maju, mau sudah lepas gitu. Masalahnya mungkin gini Pak Jamal, Bu Kesit. iya, iya. Kalau panjenengan tidak mengamini, ntar Anda yang dilanyalakan, dikasuskan. Wah. Nggak usah dibahas, kita break dulu. Yang ngomong kan situ ya. Tetap lagi, tetap bersama. Saya ngucap alhamdulillah. Yang ngomong